Pak Ustadz, tadi udah telepon ke istrinya ya kalau nggak salah, Oh, tadi iya, udah iya. sedikit cerita. Coba sampaikan Iya. keluhannya lagi deh. Keluhan maksudnya untuk di badan atau yang di luar ini nih Pak Ustadz? Kalau keluhan di medis itu apa? Kalau medis ya alhamdulillah aman, nggak ada ya Pak Ustadz. Kayak Cuman pusing? ini aja sih kayak ke usaha ya Pak Ustadz, ini Usaha. mati banget. Udah gitu kayaknya uang itu kayak blus gitu. Maksudnya Jadi kayak nggak habis terus kekontrol. gitu ya? Iya begitu. Jadi Nggak, ya saya nggak enak kan, suami taunya gimana sih gitu kan, gue nggak bisa ngatur gini. Jadi itu udah jadi tekanan buat saya, stres Iya. jadinya. Jadi modal habis gitu Sudah Pak berapa Ustadz. lama Teteh ini alami yang sampai rasakan kayak gini Teh? Kalau ngalamin ini dari semenjak awal saya usaha sih Pak Ustadz, dari Iya. 2016 ya. Oh, 2016. Enggak, Jadi maksudnya seperjalanan merasa bahwasannya kok sepertinya ini uang kok habis terus, kok jualan kok nggak ada ngumpul-ngumpulnya uangnya gitu. Itu berapa yang sampean keluhkan itu berapa lama gitu Teh? kurang lebih di 4 bulan terakhir ini. Oh gitu ya. Ini usaha baru ketutup lagi pun di 4 bulan ini. Jadi berbarengan pas usaha ketutup, ya kayak gitu, usaha ketutup nggak ada pemasukan tapi pengeluaran blus. Jadi kan kayaknya nggak balance banget kayak gitu ya. Terus kalau mimpi-mimpi apa Teh kalau terkait mimpinya? Kalau mimpi terakhir sekitar 2 atau 3 mingguan yang lalu, di rumah kan, di samping rumah kebetulan ada pintu sliding kaca. Nah di situ saya mimpi kacanya itu tuh pada retak-retak gitu Pak Ustadz. Oh iya, Udah gitu. terus? Terus kalau itu sama pas besoknya lagi mimpi saya didandanin kayak jadi pengantin gitu kan. Gimana sih pengantin? Udah gitu rambut saya tuh kayak dipotong habis banget, sampai buat diikat ke atas aja tuh nggak bisa. Nah, itu. Udah gitu dan di situ saya tuh ada 2 perempuan itu yang riasin saya disuruh tiduran tengkurap, dan di punggung saya ini nih sepanjang badan saya itu ditaruhin, kalau saya lihat itu keris, cuman itu ukuran jumbo kali ya, gede banget itu kerisnya Pak Ustadz. Iya. Kayak gitu. Memang positif ya Teteh ya, kena tertimpa sihir. Nah, sepertinya ya kalau kaca retak ya, kalau kaca retak terus mimpi-mimpi pernikahan, perkawinan atau rias itu condong gangguan itu ada di rumah ini Teh. Kalau umpamanya gangguan ada di rumah, maka kalau Teteh itu pengobatannya keluar rumah, maka nggak solusi. Kalau umpamanya ruqyah hanya diruqyah di badan saja, nggak solusi itu. Oh gitu. Nah ini kayaknya Teteh di badan ini ingin memastikan ya, apakah di badan ini Teteh itu tertimpa juga ada jin yang terikat di dalam tubuh juga gitu, karena gangguan jin itu ada 2 jenis ya. Gangguan yang diikat di dalam tubuh. Nah, ini kalau gangguan seperti ini, kalau di ruqyah itu nanti akan reaksi muntah, panas, atau semakin pusing gitu. Tapi kalau umpamanya gangguan yang diikat di rumah, maka kalau di ruqyah nggak ada reaksi dia ya, gitu. Iya, pernah saya Pak 2 kali kayaknya penasaran gitu kan di ruqyah, tapi nggak ada reaksi sama sekali gitu. Nah, itu menandakan bahwasanya gangguan ada di rumah. Nah, kalau umpamanya kasus-kasus yang gangguan di rumah, itu yang harus diobatin itu rumahnya Teh. Di rumah itu harus diruqyah gitu. Iya, kebetulan saya rumah di sini di Bogor baru Pak Ustadz, baru 1 tahun kurang lebih. Ya. Coba ini memastikan Teh ya, kalau tak lihat dari wajah Teteh sih kayaknya aman. Biasanya kalau diikat di dalam tubuh itu dia sakit-sakitan deh gitu. Kalau sakit mah paling kemarin sih sakit kepala, bisa berhari-hari itu nggak bisa sembuh gitu, diminumin obat pun nggak mempan. Ayo kita coba lakukan proses ruqyah, ingin memastikan Teh nggih, gangguannya apakah terikat di dalam tubuh juga nggih. Pakai handset nggak Teteh?
Enggak, Ada handset? enggak punya. Berarti ya gini aja, Teteh nggak apa-apa ya. Coba Teteh ambil air 1 gelas, taruh di depannya. Oke, bentar. Sebentar ya Pak Ustadz. Iya, iya. Kalau suami nggak ada keluhan Teh? Aa. Kalau suami paling gitu sih, kadang-kadang suka berbarengan. Misalnya saya sakit kepala nih hebat, cuma karena saya lebih banyak diem kan, nggak ngoceh gitu. Saya liatin dia juga gitu, ntar aduh sakit kepala, dia paling anti minum obat, mungkin saking sakitnya, oh minum obat dong gini-gini. Padahal saya juga lagi rasain sakit, seringnya kayak gitu sih. Iya. Jadi sakitnya berbarengan yang saya rasain sama dia. Ya, kalau umpamanya ditinggal di rumah yang gangguan itu berimbas dia Teh nggih. Ya. Ya Teteh ya pastikan ya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah Teteh nggih. Segera diakhiri ujian ini ya. Karena amal ibadah itu macam-macam Teh nggih. Kalau seseorang yang lapar, maka amalnya itu supaya tidak lapar harus makan ya. Kalau orang itu haus, amalnya itu harus minum ya. Kalau orang tertimpa sihir itu amalnya ya caranya sesuai Rasulullah yang menyarankan harus diruqyah syariah nggih. Karena sekarang banyak pengobatan yang ruqyah syirkiyah ya, namanya. Peruqyah itu ada 2 jenis ya. Ruqyah itu ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah ya. Kalau ruqyah syirkiyah di sini tuh dia meminta bantuan sama jin Teh ya, karena di daerah Pasundan ya kebanyakan pengobatan kayak di Banten, di Jampang itu dari pengobatan dari turun temurun. Jadi dia dibantu jin leluhur, jin karuhun. Nah, itu pengobatan seperti itu tidak diperbolehkan ya, syirik ya. Ya seperti itu ya. Teteh sekarang kita bareng-bareng bertobat kepada Allah dari dosa-dosa waktu balik sampai sekarang ditobatin Teh nggih. Ya, sambil pejamkan mata, sambil memohon ya Allah yang penyembuh ya. Kita pagi ini mengibah kepada Allah supaya ujian ini diakhiri Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Bareng-bareng syahadat ulang dah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Tadi apa yang dirasain badannya? Gak ada? Apa sih? Tangan saya tuh kayak kesemutan halus gitu. Di jari-jari tangan. Selain itu apa lagi Teh? Gak ada. Tadi sih cuman itu aja ya. Alhamdulillah. Cuman tadi awal yang sama si istrinya Pak Ustadz, tiba-tiba merinding semua tuh. Itu salah satu ciri-ciri kalau gangguan di luar tubuh Teh ya. Kalau Teteh itu pas waktu mau jualan mau apa itu dia ke dalam dia. Tapi kalau pas mau diruqyah dia keluar. Nah itu yang namanya gangguan ada di rumah tuh seperti itu. Jadi solusinya Teteh itu harus panggil peruqyah terdekat ya, diruqyah rumahnya, terus nanti dipel ya, dipel selama tergantung peruqyahnya sih. Kalau saya itu biasanya rumah itu dipel selama 12 hari, air ruqyah sama garam kasar Teh.